Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita lanjutkan pembelajaran kita dalam mata kuliah Hukum Pewarisan Islam. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan rukun, syarat, dan sebab warisan. Langsung saja, yang pertama rukun warisan. Rukun warisan adalah bagian inti ya, dari warisan itu yang membentuk unsur-unsur dari warisan. Artinya, ketika salah satu rukun warisan ini tidak ada, maka tidak tergambarkan yang namanya warisan itu. Nah, rukun warisan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-muwarrith atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang mana orang lain berhak mewarisi darinya. Yang kedua, ahli waris, yaitu orang yang memiliki hubungan dengan mayit melalui salah satu sebab warisan yang insya Allah akan kita jelaskan. Dan yang ketiga, harta warisan, yaitu harta peninggalan mayit setelah wafatnya. Nah, ini tiga rukun warisan: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Kapan terpenuhi ketiga hal ini, maka terpenuhi semua rukun-rukun warisan yang ada. Nah, kemudian syarat warisan. Apa saja syarat warisan? Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi jika warisan itu akan diberikan. Syarat warisan ada tiga. Yang pertama, terbuktinya kematian pewaris. Ya, terbuktinya kematian dari pewaris, orang yang meninggal dunia. Jadi pewaris itu harus dipastikan meninggal dunia atau dianggap meninggal secara hukum, seperti orang hilang yang diputuskan oleh hakim telah meninggal melalui ijtihad. Misal, ada orang yang dia hilang, tidak diketahui keberadaannya, dan itu sudah sangat lama, ya taruhlah misalnya sudah 100 tahun, ya. Nah, kemungkinan orang yang hidup setelah 100 tahun menghilang itu sangat kecil, sehingga orang tersebut, orang yang hilang itu dihukumi meninggal secara hukum, dianggap meninggal secara hukum, dan harta warisannya ya bisa dibagikan. Harta warisannya dibagikan walaupun mungkin belum dipastikan secara real dia sudah meninggal atau enggak. Tapi menurut dugaan kuat, dia sudah meninggal dunia. Nah, itu maksud dari orang hilang yang diputuskan oleh hakim telah meninggal melalui ijtihad. Kemudian yang kedua, terbuktinya kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris. Jadi ahli waris dipastikan dia hidup setelah pewaris meninggal dunia. Nah, walaupun hanya sesaat setelah pewaris meninggal. Jadi misalnya si A meninggal dunia. Ya, dia statusnya sebagai pewaris, ayah. Lalu 5 menit kemudian anaknya juga meninggal dunia. Nah, maka karena sang anak meninggal setelah ayahnya meninggal dunia, maka ayahnya ini statusnya sebagai pewaris dan anaknya sebagai ahli waris. Nah, walaupun ya eh, sang anak ini meninggal sesaat setelah ayahnya meninggal dunia, ya dia dipastikan bisa hidup atau dipastikan telah hidup setelah ayahnya meninggal dunia, maka statusnya menjadi pewaris. Mohon maaf, sebagai ahli waris. Kemudian yang ketiga, diketahui sebab hubungan ahli waris dan pewaris. Maksudnya adalah adanya hubungan yang menjadikan berhak mewarisi, menjadikannya berhak mewarisi. Jadi harus diketahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris, ya. Seperti misalnya kekerabatan, ya. Kemudian pernikahan atau al-wala, hubungan karena memerdekakan budak. Jadi harus dipastikan apakah ketiga sebab ini ada atau enggak. Kalau dia ada berarti dia memiliki hubungan ahli waris. Ya, hubungan ahli waris dengan pewaris. Kalau dia tidak ada maka
tidak dianggap memiliki hubungan. Nah, ketiga syarat ini mesti terpenuhi ya untuk dibagikannya warisan. Yang pertama, sekali lagi terbuktinya kematian dari orang yang mewarisi atau pewaris. Kemudian yang kedua, terbuktinya kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris. Jangan sampai ahli waris meninggal duluan daripada pewarisnya, maka itu tidak saling mewarisi namanya. Ya. Dan yang ketiga, diketahui sebab hubungan ahli waris dengan pewaris melalui sebab-sebab yang akan kita jelaskan nanti. Nah, sekarang sebab-sebab warisan, asbabul mirath. Nah, sebab-sebab warisan ini terbagi dua. Ada sebab yang disepakati oleh para ulama, dia adalah sebab warisan, dan ada sebab yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia menjadi sebab warisan atau tidak. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu sebab yang disepakati oleh para ulama. Ada tiga sebab warisan yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah nasab atau kerabatan. Maksudnya adalah hubungan darah. Nah, jika seseorang memiliki hubungan nasab, hubungan darah dengan orang lain, maka dia masuk menjadi ahli waris. Nah, apa saja hubungan darah itu? Contohnya seperti orang tua, ya, kemudian saudara, kemudian anak. Itu contoh hubungan nasab, hubungan darah. Kemudian yang kedua, sebab warisan adalah pernikahan. Pernikahan ini adalah akad nikah yang sah. Jika terjadi akad nikah yang sah, maka itu merupakan salah satu sebab warisan. Walaupun belum terjadi hubungan suami istri. Ya, misalnya terjadi akad nikah antara A dengan B. Lalu kemudian belum terjadi hubungan suami istri, 10 menit kemudian meninggal dunia suaminya. Nah, maka sang istri ini berhak untuk menjadi ahli waris dari sang suami karena telah terjadi akad nikah yang sah walaupun belum terjadi hubungan suami istri. Nah, atau belum terjadi khalwat, ya, keduanya belum berdua-duaan ya setelah meninggal dunia. Setelah akad nikah. Nah, termasuk juga dalam hal ini perempuan yang berada dalam masa iddah talak roji'i. Ya, seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Ya, tapi masih bisa rujuk. Ya, dia masih dalam masa iddah namanya. Ya, diceraikan, cerai yang pertama misalnya, talak yang pertama, dia masih bisa rujuk di masa iddah, di masa menunggunya itu kemudian suaminya meninggal dunia. Nah, maka sang istri ini statusnya masih istri yang berhak untuk mendapatkan warisan. Masih ahli waris. Kapan dia tidak menjadi ahli waris? Ketika sudah habis masa iddahnya. Ya, sudah habis masa iddahnya yang mana itu menyebabkan keduanya sudah berpisah. Tapi selama masih dalam masa iddah, masa menunggu, ya, maka sang istri masih menjadi ahli waris. Nah, dan yang ini, ya, hubungan pernikahan ini tidak berlaku pada nikah yang tidak sah, seperti nikah tanpa wali, ya, pernikahan tanpa saksi. Itu nikah yang tidak sah, maka itu tidak menjadi sebab warisan. Dan yang ketiga, sebab warisan yang disepakati oleh para ulama adalah al-wala, yaitu hubungan karena memerdekakan budak, ya, walaul itni. Nah, maksudnya adalah orang yang memerdekakan budak berhak mewarisi mantan budaknya. Ya, misalnya si A punya budak si B. Si A merdekakan budaknya si B. Nah, kemudian si B ini misalnya dia karena sudah merdeka, dia bekerja, dia berusaha, ya, akhirnya dapatkan harta yang banyak. Lalu dia meninggal dunia. Maka mantan tuannya, yaitu si A, itu berhak untuk menjadi ahli waris dari si si B yang meninggal dunia. Nah, karena ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengatakan wala itu seperti hubungan nasab. Yang perlu menjadi catatan, kalau
seorang mantan budak itu mewarisi mantan tuannya, maka tidak sebaliknya. Budak yang dimerdekakan tidak mewarisi dari orang yang memerdekakannya. Ya, jadi dia tidak timbal balik. Ya, tuannya itu karena kebaikannya maka dia berhak untuk menjadi ahli waris dari mantan budaknya, tapi tidak bisa dibalik. Kalau tuannya meninggal dunia, mantan budaknya ini tidak berhak untuk menjadi ahli waris, jadi tidak dibalik. Ya, yang berlaku adalah yang dimaksud dengan al-wala adalah mantan tuan, ya, yang berhak untuk menjadi ahli waris bagi mantan budaknya. Nah, itu tiga sebab warisan yang disepakati oleh para ulama. Nah, lalu ada juga sebab-sebab warisan yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya misalnya Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan dalam Islam yang berhak untuk mengelola dan menyalurkan harta kaum muslimin sesuai dengan aturan syariat. Nah, apakah mewarisi atau tidak? Nah, ini ada silang pendapat dari para ulama. Sebagian ulama seperti mazhab Hanafi memandang bahwa Baitul Mal ini secara mutlak menjadi sebab warisan. Artinya mereka berhak untuk mendapatkan warisan. Jika warisan itu telah dibagikan kepada ahli waris yang lain dan ternyata masih ada sisanya, maka Baitul Mal berhak untuk menerima. Sebagian ulama seperti mazhab Maliki ya memandang Baitul Mal ini secara mutlak tidak masuk dalam sebab warisan. Dan pendapat yang ketiga, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i yang memandang bahwa Baitul Mal hanya menjadi pewaris atau hanya menjadi ahli waris, ya, mereka berhak untuk mendapatkan warisan jika Baitul Mal itu dikelola secara baik, ya, secara profesional, secara teratur. Kalau Baitul Malnya tidak dikelola secara baik, maka tidak berhak atau tidak menjadi sebab warisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak pungut, ya, atau istilah fikihnya al-iltiqat, yaitu anak yang tidak diketahui nasabnya, anak terlantar ya, yang tidak diketahui nasabnya, yang ditemukan di jalan atau dalam keadaan tersesat, di mana memungut dan memeliharanya merupakan fardu kifayah. Nah, apakah anak pungut itu termasuk sebab warisan atau enggak? Ini juga ada silang pendapat dari para ulama. Mayoritas ulama memandang tidak, ya, tidak berhak. Dan sebagian ulama seperti salah satu pendapat dari mazhab Hambali memandang bahwa anak pungut ini termasuk dari sebab warisan. Dan yang ketiga, mengislamkan seseorang. Jika seseorang berhasil mengislamkan seorang non-muslim, apakah dia memiliki hak wala atau tidak? Apakah dia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang dulu dia islamkan? Nah, ini juga ada silang pendapat dari para ulama. Apakah dia masuk dalam hak wala diikutkan dengan sebab yang ketiga tadi, sebab wala? Ya. Apakah tidak? Nah, itu ada silang pendapat dari para ulama. Nah, ini beberapa sebab warisan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan ini materi yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.